Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rina Astria Ciga dengan nomor MPM 18150096. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan hasil dari kinerja tugas saya, yaitu mengenai tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan atau yang biasa disebut dengan SPK. Selanjutnya, di sini saya akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, mengenai tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan ini, yang pertama, teori dan konsep sistem pendukung keputusan. Selanjutnya, perbedaan pendukung keputusan dan sistem pendukung keputusan. Selanjutnya, hubungan antara pendukung keputusan dan sistem pendukung keputusan. Yang terakhir, contoh penerapan sistem pendukung keputusan di masyarakat. Selanjutnya, kita masuk kepada materi yang pertama, teori dan sistem pendukung keputusan. Konsep sistem pendukung keputusan. Yang pertama, konsep sistem pendukung keputusan atau SPK pertama kali dikenalkan oleh Michael S. Scott Martin pada awal tahun 1970-an, yang selanjutnya dikenal dengan istilah Management Decision System. Konsep SPK ditandai dengan sistem selanjutnya. Konsep SPK ditandai dengan sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi-terstruktur. Yang kedua, pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem pemrosesan masalah. Sistem pendukung keputusan ini atau SPK bukan merupakan alat pengambilan keputusan, melainkan merupakan sistem yang membantu pengambilan keputusan dengan melengkapi informasi dan data yang telah diolah dengan cepat dan akurat. SPK ditujukan untuk membantu para pengambil keputusan untuk memecahkan masalah semi atau tidak terstruktur dengan fokus penyajian informasi yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan alternatif pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya yang ketiga, konsep sistem pendukung keputusan. Konsep sistem pendukung keputusan ini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu yang pertama, subsistem pengelolaan data atau database. Database yang dimaksud di sini yaitu data yang terorganisasi dalam suatu basis data. Yang kedua, subsistem pengelolaan model. Yang dimaksud di sini subsistem pengelolaan model yaitu suatu model yang mempresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif atau model matematika sebagai contohnya, dan juga sebagai dasar stimulus atau pengambilan keputusan dan hal-hal yang terkait lainnya. Yang terakhir, subsistem pengelolaan dialog atau user system interface, yaitu penggabungan antara dua komponen sebelumnya, yaitu database manajemen dan model case yang disatukan dalam komponen ketiga atau user interface. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai manfaat. Apa itu manfaat SPK atau sistem pendukung keputusan? Selanjutnya di sini manfaat SPK yaitu yang pertama, SPK memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam pemrosesan data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, SPK membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, SPK dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Yang keempat, walaupun suatu SPK mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan, namun dia dapat menjadi stimulus bagi pengambilan keputusan dalam memahami persoalannya.
karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Selanjutnya yang kelima, tujuan SPK. Tujuan SPK yaitu yang pertama membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. Yang kedua, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk penggantian fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensi. Yang keempat, kecepatan komputasi. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Yang keenam, dukungan kualitas. Yang ketujuh, berdaya saing. Yang terakhir atau yang kedelapan, mengatasi keterbatasan kognitif dalam penyimpanan. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan pendukung keputusan dengan sistem pendukung keputusan. Perbedaannya itu, yang pertama, pendukung keputusan. Pendukung keputusan bisa memberi alternatif pilihan keputusan yang banyak. Yang kedua, membantu dan merumuskan sebuah permasalahan SPK. Yang ketiga, bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang keempat, pada SPK yang lebih diutamakan ialah efektivitas efisiensi. Sedangkan sistem pendukung keputusan yang pertama bisa membantu output juga produktivitas dengan tingkat tinggi. Yang kedua bisa membuat kualitas lebih meningkat dari sebelumnya. Yang ketiga bisa mengunci kepakarannya yang terbilang terbatas. Yang keempat, bisa beroperasi dengan mudah di lingkungan yang berbahaya. Yang kelima, akses ke pengetahuan dapat dilalui dengan cara singkat. Selanjutnya, hubungan antara pendukung keputusan dengan sistem pendukung keputusan. Hubungannya yaitu yang pertama, adapun hubungan antara pendukung keputusan dengan sistem pendukung keputusan, di mana dalam hubungan pendukung keputusan dan sistem pendukung keputusan, sistem pakar saling berhubungan melalui aplikasi maupun pendukung keputusan, membantu sistem komputer merancang dan mempertinggi efektivitas pengambilan keputusan atau pemecahan masalah atau persoalan dalam bidang masalah yang terstruktur dan yang spesifik dalam suatu masalah atau problem pada data. Yang kedua, sama-sama mempunyai kemampuan yang bisa menjelaskan jalur penalaran yang dibuntuti pencapaian pemecahan masalah tertentu. Yang ketiga, SPK mendukung keputusan memakai basis pemodelan sedangkan keputusan dengan konsultasi. Selanjutnya, contoh penerapan sistem pendukung keputusan. Contohnya di sini saya membuat dua contoh, yaitu contoh kasus SPK sistem pendukung keputusan dalam sekolah atau kampus. Contohnya adalah menentukan biaya siswa, harus adil dan sesuai dengan kompetisi penerimaan beasiswa. Dengan menggunakan sistem pendukung keputusan yang tepat, kesalahan yang terjadi dalam penilaian beasiswa untuk siswa akan lebih sedikit. Dengan demikian, penilaian kriteria yang tepat, kecurangan dalam pemberian beasiswa akan lebih bisa dikendalikan. Dengan demikian, pengimplementasian SPK menentukan beasiswa sangat tepat di kampus. Contoh yang kedua, contoh kasus SPK sistem pendukung keputusan dalam masyarakat. Contohnya dalam pemilihan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Manusia melakukan atau membuat pilihan-pilihan, di antaranya sejumlah alternatif. Pilihan-pilihan tersebut biasanya berkaitan dengan alternatif dalam penyelesaian masalah, yakni upaya untuk menutup terjadinya kesenjangan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi dari saya mengenai tentang sistem pendukung keputusan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.